Rahasia tersembunyi di balik kisah Hawa. Mengapa kita harus tahu? Sahabat, satu pesan. Kita semua pasti akrab dengan kisah Adam dan Hawa, pasangan pertama manusia yang konon menjadi asal-usul kita. Cerita ini bukan sekedar dongeng, tapi pondasi penting dalam tradisi agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Kita sering berpikir, cerita pasti sama aja di semua agama. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa di balik kesamaan inti ada perbedaan yang sangat mengejutkan dan bisa mengubah cara pandang kita tentang peran perempuan dan dosa. Kisah Hawa ini sangat penting untuk kita bahas karena cerita ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga membentuk pemahaman kita tentang peran perempuan, konsep dosa, dan tanggung jawab moral hingga hari ini. Interpretasi yang berbeda ini telah memengaruhi budaya dan masyarakat selama ribuan tahun. Dalam skrip ini, kita akan membongkar 3 versi berbeda dari kisah Hawa dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Kita akan melihat bagaimana setiap agama menceritakan kisahnya, mulai dari penciptaan hingga konsekuensi godaan buah terlarang, dan mengapa perbedaan-perbedaan itu sangat signifikan. Kita akan menyelami setiap versi secara naratif, satu persatu, lalu kita akan membandingkan perbedaan-perbedaan kunci di antara ketiganya. Dengan begitu, kita bisa memahami bagaimana kisah Hawa menginspirasi pandangan yang beragam dan terkadang kontradiktif tentang perempuan dalam agama dan budaya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan versi Kristen. Hawa dalam tradisi Kristen. Dalam tradisi Kristen, kisah Adam dan Hawa tertulis jelas di kitab Kejadian Perjanjian Lama. Diceritakan bahwa Allah pertama menciptakan Adam dari debu tanah. Kemudian dari salah satu tulang rusuk Adam, Allah membentuk Hawa, sebagian penolong dan teman hidupnya. Hawa sering disebut sebagai ibu segala umat manusia, karena dari merekalah seluruh populasi manusia diyakini berasal. Awalnya Adam dan Hawa hidup sempurna di Taman Eden, tanpa dosa, tanpa rasa malu. Allah hanya memberi satu larangan: jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Namun, seekor ular yang sering diidentikan dengan iblis datang membujuk Hawa. Hawa pun tergoda memakan buah terlarang itu dan juga memberikannya kepada Adam. Akibatnya fatal. Mata mereka terbuka, mereka menyadari ketelanjangan dan rasa malu, lalu berusaha menutupi diri. Sebagian hukum atas ketidaktaatan ini, Allah mengusir mereka dari surga. Ular dikutuk, Hawa dihukum dengan rasa sakit saat melahirkan, dan Adam harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Peristiwa ini dalam ajaran Kristen dikenal sebagai dosa asal. Doktrin ini menyatakan bahwa karena perbuatan pertama Adam dan Hawa, semua keturunan mereka lahir dalam keadaan berdosa. Ini adalah kecacatan moral yang diwariskan. Oleh karena itu, teologi Kristen menekankan perlunya penebusan melalui Yesus Kristus untuk menghapus dosa umat manusia. Bahkan dalam tradisi Katolik, Hawa sering dibandingkan dengan Maria yang disebut Hawa baru karena melahirkan Yesus tanpa dosa, menebus kesalahan Hawa yang pertama. Di luar konteks ibadah, kisah ini juga kaya makna. Saat Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular, kita melihat cerminan manusia yang mencari kambing hitam. Banyak sarjana juga menafsirkan cerita ini secara alegoris, di mana ular adalah simbol godaan dan pohon pengetahuan adalah lambang tanggung jawab moral. Meskipun zaman berubah, kisah Adam dan Hawa tetap relevan sebagai renungan tentang transisi dari ketidaktahuan menuju kesadaran dan pentingnya aturan moral dalam hidup. Dalam tradisi Yahudi, kisah Adam dan Hawa juga ditemukan dalam kitab Kejadian, bagian dari Tanakh. Ini narasinya serupa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pasangannya.
dan mereka tinggal di Taman Eden dengan larangan yang sama mengenai pohon terlarang. Namun, ada perbedaan krusial. Yudaisme klasik tidak mengenal konsep dosa asal seperti dalam doktrin Kristen. Tradisi Yahudi sangat menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab penuh atas dosanya sendiri, bukan mewarisi kesalahan leluhur. Dengan kata lain, kisah Adam dan Hawa dipahami sebagai momen pilihan moral mereka, bukan sebagai warisan dosa bagi keturunan. Menariknya, dalam sastra rabbinik, Midrash, dan Talmud muncul legenda tambahan tentang Lilith. Lilith digambarkan sebagai istri pertama Adam yang diciptakan dari tanah liat yang sama. Lilith menolak untuk tunduk kepada Adam, meninggalkannya, dan tidak mau kembali ke Eden. Baru setelah Lilith pergi, Hawa diciptakan sebagai pendamping Adam. Penting untuk dicatat bahwa kisah Lilith ini tidak ada dalam teks kitab suci asli Tanakh. Namanya hanya muncul dalam literatur rabbinik dan mitologi Yahudi pasca Babikal. Bahkan beberapa cendekiawan Yahudi terkemuka menolak keberadaan Lilith dan menganggapnya mitos. Jadi dalam praktik keagamaan Yahudi, hanya Hawa yang diakui sebagai istri pertama dan ibu manusia. Cerita Hawa dalam Yudaisme lebih banyak digunakan untuk mengajarkan pelajaran moral seperti tanggung jawab individu dan pentingnya kemitraan suami istri. Contohnya, ayat seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kejadian 2:24 dibacakan dalam upacara pernikahan Yahudi untuk menegaskan pentingnya keluarga baru tanpa menyorot dosa. Singkatnya, versi Yahudi Alkitab hanya mengenal Hawa dan menekankan kerjasama pasangan. Sementara Lilith hanyalah bagian dari cerita rakyat yang tidak menjadi dasar doktrin. Hawa dalam tradisi Islam. Di dalam tradisi Islam, Hawa dalam bahasa Arab Hawa diakui sebagai pasangan Adam dan Ummul Bashar, ibu umat manusia. Meskipun namanya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, ia hanya disebut sebagai istri Adam. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah Hawa. Al-Quran menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa yang sama. Misalnya, surah An-Nisa ayat 1 menyebutkan, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu." Ini menandakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan dari hakikat yang setara sebagai satu kesatuan. Kisah dalam Al-Quran menceritakan bahwa Adam dan Hawa hidup di surga dan sama-sama tergoda oleh godaan iblis, bukan ular, melainkan makhluk sombong, untuk memakan buah terlarang. Ketika keduanya memakan buah itu, Al-Quran menggambarkan bahwa mereka segera menyadari kesalahan dan langsung memohon ampun kepada Allah. Karena itu Allah memaafkan Adam dan Hawa tanpa mewariskan dosa kepada anak keturunan mereka. Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada konsep dosa asal. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, yaitu fitrah, dan hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Pandangan ini menekankan keadilan dan kesetaraan gender. Hawa dihormati sebagai ibu umat manusia, bukan sebagai sumber dosa. Konteks Islam memperlihatkan cerita ini sebagai pelajaran tentang pengampunan dan tanggung jawab bersama. Setelah peristiwa di surga, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dan dipercaya memiliki anak, termasuk Kabil dan Habil, mirip Kain dan Habel. Meskipun Al-Quran tidak memberikan banyak detail tentang kehidupan mereka selanjutnya, fokus utama tetap pada mereka kembali kepada Allah dengan taubat, mengajarkan bahwa manusia selalu memiliki peluang untuk dimaafkan dan memperbaiki diri. Perbedaan kunci yang mengubah segalanya. Secara ringkas, berikut adalah beberapa perbedaan pokok dari ketiga versi cerita Hawa ini. Pertama, Kristen dan Yahudi. Alkitab, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Islam, Allah menciptakan Adam dan Hawa dari satu jiwa yang sama, menekankan kesetaraan. Tradisi rabbinik Yahudi memiliki legenda tambahan Lilith sebagai istri pertama Adam sebelum Hawa
meskipun tidak konik. Yang kedua, penyebab dan konsep dosa. Kristen, Hawa dibujuk ular, menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang kemudian menurunkan dosa asal kepada keturunan. Yahudi Alkitab, ceritanya serupa, tetapi tanpa doktrin warisan dosa. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Islam, Adam dan Hawa sama-sama tergoda oleh iblis. Kemudian keduanya bertobat dan diampuni Allah. Tidak ada dosa yang diwariskan sejak lahir, menekankan pengampunan dan tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, pandangan terhadap perempuan. Kristen, interpretasi tradisional. Hawa sering dilihat sebagai simbol awal mula dosa manusia, dan kisahnya kadang digunakan untuk menjustifikasi norma patriarki, misalnya rasa sakit melahirkan dan kepemimpinan suami. Islam dan tradisi Yahudi lebih menekankan kesetaraan dan kemitraan. Hawa dihormati sebagai ibu umat manusia dan perempuan tidak dianggap lebih rendah secara inheren karena kisah ini. Legenda Lilith Yahudi sering diangkat sebagai simbol kebebasan atau pemberontakan wanita meskipun bukan bagian dari teks suci. Pelajaran penting untuk kita membandingkan ketiga versi cerita Hawa ini menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya warisan negatif agama-agama kita. Di satu sisi, kisah ini menegaskan bahwa seluruh umat manusia pada dasarnya bersaudara karena berasal dari satu pasangan. Ini adalah pengingat penting untuk saling menghormati dan menyadari persamaan kita, terlepas dari agama ataupun latar belakang. Di sisi lain, perbedaan bagaimana setiap tradisi menafsirkan peran Hawa mencerminkan nilai-nilai budaya yang berkembang di masing-masing masyarakat. Misalnya, beberapa interpretasi tradisional Kristen menyoroti Hawa sebagai asal mula dosa, sementara Islam lebih menekankan pengampunan dan kesetaraan. Sementara itu, legenda Lilith dalam tradisi Yahudi sering diangkat sebagai simbol kebebasan atau pemberontakan wanita. Meski kisah ini bukan bagian dari teks suci. Kisah Hawa mengajak kita berpikir kritis tentang peran perempuan dalam narasi keagamaan dan bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi pandangan masyarakat saat ini. Dalam konteks modern, kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kesetaraan, saling menghormati, dan tanggung jawab pribadi. Ingatlah bahwa di balik tiap versi ini ada pesan moral yang ingin disampaikan, bukan sekadar kisah mitologis. Kita bisa belajar bahwa setiap tradisi mencoba mengambil hikmah dari kisah Hawa untuk menegaskan nilai-nilai kemanusiaan. Sekali lagi, apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan kisah ini? Intinya, kita diingatkan untuk selalu mencari pemahaman yang lebih dalam dan saling menghormati perbedaan. Tokoh Hawa dalam berbagai wajahnya mengingatkan kita bahwa perempuan memegang peran penting dalam cerita umat manusia dan bahwa kita semua terkait sebagai satu keluarga besar. Semoga kisah ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kehilapan atau kekeliruan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.